hendaklah materi dakwah itu yang sejuk, ya, yang sejuk, menggembirakan, mencerahkan. Jangan sampai membuat jamaah itu menjadi terasa gerah, sulit, marah dan sebagainya. Ya. Jadi keluar dari masjid itu bagaimana caranya mendapatkan pencerahan dan senang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa Sang Surya Channel dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu kader Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Ustadz Radik Murseno Aji Hafizahullah Ta'ala. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Malang. Nah, nantinya kita akan ngobrol santai dengan beliau mengenai sejarah beliau, kehidupan beliau. Nanti kita ambil hikmahnya. Dan bagi pemirsa Sang Surya Channel, ataupun bagi yang lainnya yang belum like, komen, subscribe, atau share, nah silakan langsung di subscribe, ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa ya, langsung ditekan tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Nah, kita langsung saja untuk memaksimalkan waktu yang ada. Baik pemirsa, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abdul Rahman. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Kelihatan tambah muda ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Ustadz, kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, Muhammadiyah ini kan dinamika ini kok semakin di organisasi ini dinamika kok semakin terus kenceng Ustadz. Yang dulunya kaumnya sedikit, sekarang berkembang. Ya. Dulu mubaliknya itu sedikit, sekarang buahnya Ustadz. Nah, ini kan juga pengaruh kepada warga persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Nah, sebelum kita nantinya masuk ke bab ini Ustadz, mungkin ada baiknya Ustadz menceritakan bagaimana sih dulunya itu Ustadz kok kesemsem sama Muhammadiyah Ustadz. Ya. Dan mulai kapan itu Ustadz? Ya. Ya, terima kasih Mas Abdul Rahman. Saya ini kelahiran dari Klaten. Oh, dari Klaten. Orang tua saya itu Muslim tradisional. Ya. Kenapa Muslim tradisional? Karena waktu masih kecil ya. Karena orang tua saya itu juga petani ya, itu kalau mau tanam ya, itu masih pakai selamatan namanya wiwit. Kalau mau panen itu juga pakai selamatan ya, dengan makanan-makanan bawa ke bawa ke sawah ya, untuk selamatan, juga dalam rangka mau panen. Nah, itu salah satu paham orang tua saya dulu. Dan itu menurut saya, orang tua saya tidak ngerti kalau hal-hal begitu sebagai kelakuan atau sesuatu yang perilaku syirik. Tapi lama-kelamaan semakin banyak ada pengajian ya. Terus kemudian di kampung saya ya, di Klaten Selatan ya, sebenarnya masih bukan kecamatan kota, cuman masih kota pinggir desa ya, itu berdiri Pondok Modern Muhammadiyah. Yang waktu itu pendirinya itu Ustadz Badrus Zaman ya. Malahan itu Ustadz masih kecil Ustadz ya? Saya masih sekira SMP saya. Oh, SMP. Ya. Jadi kenal, dan saya ngaji di kampung yang ngajar juga para ustadz yang pendidikan Muhammadiyah juga. Sehingga kenalan saya ke Muhammadiyah juga. Condong saya ke Muhammadiyah. Sejak lulus SR saya, tujuan saya ya SMP Muhammadiyah. Jadi SR ini bisa disebutkan apa Ustaz? Dulu sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Belum SD. Sewaktu saya kelas 6 yang lulus itu baru berganti namanya sekolah dasar ya. Jadi dulu sekolah rakyat. Nah, di sekolah rakyat itu kalau pagi ya, saya mulai persiapan sekolah rakyat itu, siang nanti pulang, saya dulu menggembala kambing, suka ngarit untuk kambing ya. Sorenya harus mengaji di madrasah diniyah kampung ya. Terus kemudian
Ba'dal maghrib ngaji lagi, ngaji Quran. Baru pagi harinya ba'da subuh itu belajar ilmu sekolahan. Nah, itulah yang membentuk karakter saya, kenapa saya suka mengaji. Dan dari mengaji itu, dulu tempat saya itu ada madrasah diniyah itu kelas 1, 2, 3, 4. Yang kelas 4 bisa membantu para guru yang berhalangan mengajar di kelas 2. Nah, saya pada saat SLA itu sudah membantu mengajar di madrasah pondok juga. Di pondok modern Di yang pondok tadi, modern yang tadi di sana. Pengalaman itulah yang membawa saya semakin senang mengaji ya, juga berguru. Bahkan sewaktu tahun 74 saya pindah ke Malang, itu merasa getun. Kenapa dulu waktu di kampung tidak banyak mencerap ilmu-ilmu dari para ustadz di sana. Waktu peluangnya sangat banyak. Tapi kenapa waktu itu kita tidak tertarik untuk lebih banyak lagi mencerap. Nah, setelah di Malang kami aktif. Saya masuk Malang tahun 74. Wah, saya belum mencungul keluar ini. Nah, ini sebagai informasi ya. Iya. Saya tahun 74 itu masih belum kerja di pemerintahan. Waktu itu setelah lulus dari Sekolah Perkebunan Jogja, saya ke Malang. Saya tinggal di Sumber Manjing Wetan. Putranya Pak Lurah, Pak Harto Sumber Manjing Wetan. Itu teman saya, putranya itu. Dan dari sana saya juga mengaji. Malah saya pernah di sana dulu menjadi utusan waktu lomba qiraah Kecamatan Sumber Manjing Wetan, mewakili sana ya. Tapi enggak sempat disawer Ustaz ya. Malah diviralin. Enggak ada saweran. Iya. Terus kemudian tahun 76 saya mulai bekerja di pemerintahan. Waktu itu diterima sebagai salah satu karyawan di proyeknya Departemen Pertanian, Direktur Jenderal Kehutanan ya. Tahun 76. Nah, tahun 76 itu sebagai penyuluh lapangan penghijauan. Saya mulai mengenal karena saya dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Yang saya kenal orang Jawa Timur itu sangat agamis. Selain agamis, paham tentang agama. Jadi kefakihannya saya yakin terlalu cukup kuat. Nah, sewaktu saya menjadi penyuluh lapangan itulah saya berpedoman. Kalau orang Islam itu melakukan sholat 5 waktu, tidak dilihat orang, tetapi tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya. Dan yang lain-lain, pokoknya yang namanya ibadah orang Islam itu kan patuh dan taat ya. Pokoknya orang Jawa Timur itu walim ya. Pandangan saya dari Jawa Tengah begitu. Ya. Ternyata. Nah, setelah di Jawa tugas di Malang itu saya baru tahu. Sama saja. Jadi waktu saya mulai kerja itu mulai berpikir saya harus mempunyai pegangan ayat Al-Quran maupun Al-Hadis untuk menjelaskan kepada petani ya. Yang petaninya itu agama Islamnya saya anggap fakih. Nah, urusan saya kan waktu itu adalah menangani tanah kritis, kerusakan alam ya. Jadi masalah mafsadah ya, kerusakan alam. Nah, itu kan di Quran banyak, Rasulullah juga banyak memberikan ajaran jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu dalil-dalil saya kerungkupan Al-Quran maupun Al-Hadisnya. Dari sana saya ceramah-ceramah mengadakan penyuluhan kalau di desa-desa mengumpulkan petani dan perangkat ya. Saya cerita itu dikira kayak orang pengajian. Nah, lucunya di situ. Iya. Malah pernah suatu saat ini namanya penyuluhan petani apa pengajian ini ditanyakan. Nah, saya tidak masalah bagi gitu. Tidak masalah, saya senang ya. Karena apa? Orang yang memahami suatu tugas atau pekerjaan itu adalah perintah agama, insya Allah dia akan ikhlas melakukan. Ya, kalau ditekan kamu harus tanah harus dibuat begini dan begini. Kalau perintah sifatnya mungkin dia akan tidak patuh. Tapi agama memerintahkan kita bahwa kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalilnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Itu padahal pernah riset ya? Iya. Di sawah atau gimana Ustaz? Ya enggak, di balai desa kalau balai desa. Balai desa itu balai kecamatan ya. Ya. Penyuluhan tadi disisipi tentang dakwah itu. Iya, ini karena dasarnya harus dasar agama. Karena pemikiran saya orang Jawa Timur itu fakih dalam
urusan agama. Iya. Dan pertama itu, yang kedua, saya ingin bahwasanya kegiatan yang digaungkan oleh pemerintah itu dipatuhi bukan karena pemerintahnya, tapi dipatuhi karena perintah agama. Itu harapan saya. Nah, itu dulu kenapa saya kok langsung dinas dikaitkan dengan tuntunan agama, itu ada sejarahnya sendiri. Sewaktu pertama kali diterima sebagai karyawan proyek ya, kami diadakan pelatihan. Waktu pelatihan di Rindam ya. Di Rindam sana mengundang pejabat dari Jakarta. Ternyata pejabatnya datang dan panitia rupanya sudah membuat susunan acara, diantaranya juga ada doa. Nah, waktu itu doa itu menurut susunan acara adalah dari Kementerian Agama, Depak, Departemen Agama. Ternyata petugas dari Depak tidak hadir. Wah. Petugasnya kan kelimpungan ya, panitianya kelimpungan. Ini ada pejabat Jakarta datang kok, yang berdoa tidak ada ini ya kan. Panitianya keliling. Siapa yang bisa berdoa, siapa yang berdoa. Nah, saya setelah mubeng, saya bertanya ini, bagaimana kalau saya bisa? Bismillah ya. Ternyata bisa diterima. Saya melakukan doa di situ. Nah, setelah selesai itulah saya dipanggil Radik Mudin. Jadi waktu pelatihan job training itu saya sudah diberikan nama sebagai Radik Mudin. Itu pelatihan itu menyangkut petugas dari Malang sampai Blitar, Nganjuk dan seterusnya, pokoknya daerah aliran Sungai Berantas ya. Terkenal itu, sehingga dikenal sebagai Radik Mudin. Itu yang saya ingat dalam Jawa Timur itu tepatnya di mana, Ustaz? Tepatnya maksudnya? Tadi kan ketika masuk Jawa Timur kan tahun 76 ya, 74 dulu ya. 74 itu saya Malang atau di Malang. Jadi 74 itu ya di Sumber Mancing itu. Terus kemudian saya bekerja ikut seseorang dalam pembangunan SD Impres. Waktu itu saya sebagai pengawas lapangan ya, sambil belajar ilmu bangunan ya, pengawas lapangan itu. Terus kemudian sekitar tahun 75 saya waktu di Malang, saya sambil membuat lamaran-lamaran pekerjaan ke beberapa instansi yang saya kenal ya. Satu diantaranya di salah satu instansi di bawah Departemen Pertanian, Dirjen Kehutanan itu. Nah, itu ya pemirsa ya, bahwasanya dakwah itu tidak harus di mimbar. Contohnya beliau ini Ustaz Radik, penyuluhan di balai desa dengan para petani itu bisa disisipi dimasuki dakwah, sehingga orang itu nanti mau nanam baca Bismillah itu kan ada pahala kan ya. Kadang-kadang orang itu menanam, waduh, gula larang, beras larang dan lain sebagainya. Jika lalu dipikir itu Masya Allah ya. Kemudian Ustaz, tadi kan udah masuk ke mulai tertarik dengan Muhammadiyah ini gimana Ustaz? Jadi gini ya, saya karena waktu SMP itu sudah SMP Muhammadiyah ya, terkondisikan sana. Terus kemudian di kampung juga ada pondok modern Muhammadiyah ya. Saya mencerap ilmu dari sana. Saya ke Malang, otomatis masjid yang mana yang cocok dengan selera hati dan tuntunan yang saya pahami di Muhammadiyah ya. Akhirnya itu saya masuk ke beberapa masjid yang yang berafiliasi atau tata caranya Muhammadiyah. Tetapi dalam hal tabligh Mas ya, saya ini tidak mengira kok bisa tabligh gitu. Ya, betul. Jadi tadi saya ceritakan seperti di Malang Selatan waktu 76 itu saya ikut Jumatan. Waktu Jumatan itu khotib terjadwal tidak hadir, sedangkan waktunya sudah masuk ya. Nah, otomatis takmirnya kan bingung itu. Berdiri terus jalan keluar, berdiri jalan keluar, masuk, bingung. Saya tanya, ada apa? Ini khotibnya kok belum datang, waktunya sudah lebih 5 menit. Apa kira-kira saya dipercaya kalau yang ke mimbar? Loh, panjenengan bisa? Insya Allah bisa. Saya masih pakaian seragam dinas itu. Karena jam-jam dinas kan. Terus
Cuman saya pinjam kopiah sampean itu. Akhirnya pinjam kopiah ya. Terus berdirilah ke mimbar untuk melakukan khutbah. Dan hal begitu itu saya alami di mana-mana. Kan tidak mungkin saya khotib sering nggak datang ketika jenengan ada gitu. ya enggak waktu itu ya mulai dikenal sebagai khotib itu di situ itu ya. Nah, di Malang seperti itu. Terus kemudian saya kan pindah ke Banyuwangi. Banyuwangi juga sama yang begitu. Kan iya, ndak mungkin aku iso khotbah lho, aku tugas lu ndak mungkin kan? Mungkin Ustaz, khotib ini sama yang di Malang sama Banyuwangi satu orang. Banyuwangi satu orang Itu saya katakan qadarullah ya, takdirnya Allah begitu. Saya pindah Probolinggo juga begitu. Jadi 3 kali Ustaz. Iya, dari Banyuwangi ke Probolinggo juga sama. Jadi pas saya biasa kan Jumatan saya mesti mengambil soft yang paling depan dekat dengan imam kan. Jadi ya itu sudah kebiasaan saya. Jadi tahu takmirnya itu kalau berdiri keluar masuk kan gelisah itu tahu. Di Probolinggo juga begitu, saya tanya ya. Terus saya menarikan diri kalau bisa saya yang kok bisa? Insya Allah. Nah, mulai situ ya. Loh, saya di Malang sendiri juga begitu. Di Malang itu saya tidak didaftar, dicari, ayo masuk jam enggak. Juga sama, waktu itu sekitar tahun 2000-an ya, saya sudah tugas di Dinas Kehutanan Malang, Kabupaten Malang, berkantor di Pakai Saji. Kalau Jumat, saya Jumatan di masjid terdekat situ ya. Kemudian ternyata juga khotibnya tidak datang pada jam sudah ditentukan itu. Jadi sama persis kejadian ini. Qadarullah semuanya ya. Semuanya itu Allah yang mentakdirkan bahwasanya kamu harus naik mimbar bertugas sebagai khotib ya tanpa dijadwal. Langsung ini ijazahnya langsung ini Ustaz. Setelah itu secara organisatoris saya terpilih menjadi ketua ranting, setelah ketua cabang masuk dalam Majelis Tabligh ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah terus kemudian Ustaz, ya. Ustaz kan mulai dulu kan tahun berapa Ustaz ketua rantingnya Ustaz? Ketua ranting itu insya Allah mulai tahun 2000 ya sampai 2005 ya. Kemudian ke cabang 2005 sampai 2015. Dua periode. 2015 itu sudah kalian nyambi sebagai salah satu anggota Majelis Tabligh ya. Terus kemudian 2015 sampai sekarang ditugasi oleh Ketua PDM sebagai pembantunya sebagai Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Malang. Mungkin ada enggak Ustaz yang Ustaz rasakan ini manfaat daripada ikut organisasi Muhammadiyah ini Ustaz? Masya Allah, apalagi setelah saya pensiun ya, itu sangat bermanfaat. Karena apa? Otak kita tidak mandek ya, fisik kita juga masih bisa bergerak ke sana kemari ya. Teman kita banyak ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri, apalagi kalau kita itu diakui keberadaannya oleh umat. Diakui keberadaannya bagaimana? Tugas kita pertama kali itu kan di jadwal khutbah ya. Jadi masjid sana, dan seterusnya. Dari jadwal khutbah itu takmir nanti pasti akan memilih. Khotib ini mencukupi untuk besok saya undang untuk pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian rutin atau sebagai pengajian pada saat bulan Ramadan. Nah, itu para ikhwah kita, para takmir tadi sudah memilih sendiri. Akhirnya apa? Selain tugas Jumatan ada tugas pengajian rutin, ada tugas pengajian Ramadan, ada tugas pengajian untuk peringatan sesuatu hari besar misalkan ya. Jadi masyarakat sendiri yang akan meminta kita. Akhirnya kita kan juga semangat ya, semangat untuk bergerak, semangat untuk menambah ilmu, semangat untuk menjaga kondisi kita. Ya. Itu ya. Pemirsa di antara manfaatnya kita ikut organisasi Muhammadiyah, bahwasanya otak kita ini akan terus bergerak, tidak berhenti, tidak mandek. Ya kan, begitu pula dengan jasad kita, tubuh kita. Kemudian kita juga bisa membantu orang lain, dan juga orang lain bisa membantu kita. Jadi simbiose. Nah, seperti mutualisme. Nah, kemudian Ustadz kan ini sekarang membawai daripada Majelis Tabligh PDM Kota Malang.
Dan ada yang namanya itu CMM, Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa Sang Surya Channel ini mengenai apa sih Mubalek CMM yang katanya ini Mubalek Muhammadiyah, seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Para pemirsa yang saya hormati, di Malang memang ada organisasi di bawah Majelis Tabligh namanya Korps Mubalek Muhammadiyah. Kenapa dipakai nama CMM? Karena secara historis ya, Korps Mubalek itu berdiri sejak tahun 80-an oleh para pendahulu kita, para sesepuh kita ya. Itu dengan nama Korps ya, C. Sehingga untuk menghargai, menghormati nilai historisnya, tetap kita menggunakan CMM. Pada saat saya masuk, itu anggota CMM hanya sekitar 100-an ya. Sekitar tahun 2010 ya, itu sekitar 100-an. Alhamdulillah berangsur lama-kelamaan sekarang sudah mencapai 292. Nah, mulai kepengurusan saya di Majelis Tabligh itu yang akan direkrut menjadi anggota CMM itu mereka-mereka yang sudah punya NPM, sudah aktif dalam kegiatan persyarikatan di masing-masing ranting atau cabang. Terus kemudian suratnya diketahui oleh ranting atau cabang ya. Terus kemudian kita panggil pakai SOP, yakni dipanggil untuk diuji mengenai kefakihan ya, kefakihan agama, terus kemudian kelancaran dalam baca Quran dan hadis, terus kemudian masalah ideologi. Semuanya juga dites di situ. Yang lulus ya, yang ngetes itu tidak 1-2 orang. Kami anggota Majelis Tabligh waktu itu ada 11 orang, bareng-bareng ngetes. Yang taksiran Quran sendiri, yang ideologi sendiri dan seterusnya. Ada bagiannya masing-masing. Yang lulus langsung bisa dimasukkan ke dalam anggota CMM ya. Terus kemudian dalam perkembangan berikutnya mulai tahun 2015 insya Allah ya, itu rekrutmen anggota CMM lewat pelatihan. Yang dulu itu namanya KMM ya, kursus atau kader Mubalek Muhammadiyah, yaitu diadakan pelatihan selama 3-4 bulan, harinya Sabtu dan Ahad ya. Kalau yang AM dulu keliling ke masjid-masjid Muhammadiyah seluruh Malang Raya. Jadi tidak hanya kuliah klasikal di PDM, tetapi keliling pada masjid-masjid aset Muhammadiyah ya. Terus kemudian sekarang mulai 4 tahun yang lalu itu diganti namanya SKMM, Sekolah Kader Mubalek Muhammadiyah. Itu memang walaupun namanya sekolah, tapi intinya hampir sama, adalah untuk memahami, menyatukan masalah visi misinya, termasuk ideologinya, dan memahami kefakihannya. Metodologi dakwah harus dikuasai. Seperti itu ya. Untuk menambah, karena apa? Masjidnya semakin banyak, terus kemudian jamaahnya juga semakin banyak, permintaan dari takmir dan dari jamaah itu juga semakin banyak tentunya, Ustaz, ya. Alhamdulillah ya. Kemudian Ustaz, ketika membawai majelis tabligh tadi kan membawai juga para mubalek Muhammadiyah. Yang jumlahnya tadi itu berapa, Ustaz? 292, hampir 300-an, Ustaz. Yang tentunya di sana kan banyak sekali karakter manusia, Ustaz. Iya, betul. Nah, itu bisa diceritakan lika-liku membawai para mubalek sak mono akeh niki ya apa, Ustaz? Iki dijadwal gak teko, gak dijadwal teko. Iya. Nah, seperti itu, Ustaz. Itulah pentingnya kami menghimbau kepada takmir dan para mubalek untuk membangun komunikasi ya. Semacam tanggal 1 yang lalu kita adakan silaturahim ya di Padang Mahsyar Batu, masjidnya Ustadz Nurbani ya. Itu untuk membangun komunikasi. Memang ada sementara ya, dulu ya, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi. Dulu takmir yang mengatakan, toh semua sudah bawa buku jadwal, kenapa harus dihubungi? Nah, gitu ya. Seperti ya. itu. Dulu juga ada anggota CMM yang mengatakan begitu, toh saya sudah terjadwal di situ, tidak ngubungi pun saya juga akan datang. Ada yang mengatakan gitu.
ternyata ada yang tidak dihubungi waktu datang ke sana takmir sudah terlanjur ngisi orang lain. Nah, ada CMM yang akhirnya juga mutung. Enggak, aku gak dihubungi, enggak budal aku ya, ada yang gitu. Nah, himbauan saya kepada para takmir dan pada anggota CMM, proaktiflah. Tidak semuanya takmir itu familiar terhadap alat komunikasi, ya. Karena ada takmir yang sudah sepuh, ada takmir yang tidak suka membawa HP kemana-mana, ya. Terus kemudian kepada takmir tolong juga dipahami, tidak semua anggota CMM itu juga mesti familiar pada HP atau kemana bawa HP, atau ada CMM itu yang masih belum tahu lokasi tempat masjid akan ditugaskan itu ya. Jadi perlu ada komunikasi. Jadi kalau belum tahu masjidnya mungkin ada share lognya atau diberitahu ancar-ancar jalan ini belok ke kanan, belok kiri dan seterusnya, agar apa? Takmir bisa mendapatkan CMM itu datang tepat pada waktunya. Nah, itu memang membangun komunikasi semacam itu tidak gampang dulu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah sama-sama sadar. Kami sekarang sudah kayak undangan-undangan itu sudah lewat WA semua ya. Jadi tidak lagi bersurat dulu ya. Sekarang untuk buku-buku jadwal juga kami kirim sebagai PDF dulu. Ya. Pemanasan ya, PDF setelah itu baru bukunya ya. Karena apa? Itu masing-masing ada manfaatnya. Kalau buku itu kan secara dokumentatif kan bisa dianukan di masjid ya. Nanti sewaktu-waktu bisa dicari nama dan alamatnya serta mengkomunikasinya bagaimana. Macam-macam karakternya. Macam-macam ya, harus sabar. Dan juga cara metode penyampaiannya juga macam-macam. Ya, betul. Jadi ada yang suara pelan. Langsung bawanter. Betul ya. Ini kan kami itu intervalnya CMM ini mulai dari usia 25 tahun sampai usia 90 tahun. Subhanallah. Ya. 90 tahun masih ada ya. Bukan masih ada, masih kuat Ustaz. Masih kuat lah. Ini yang kadang-kadang jadi harus menjadi perhatian kami ya. Sebetulnya CMM yang usianya sudah hampir 90 tahun ini juga masih kuat, suaranya masih lantang. Cuman takmir dan jamaah itu melihatnya itu iba. Jadi iba seakan jalannya kan sudah, maaf ya kalau sudah sepuh kayak begitu. Kadang-kadang suaranya juga tidak pas gitu ya. Nah itulah takmir dan jamaah sudah iba, akhirnya nyampaikan sana, Pak Mbak Iku jangan sudah sepuh, jangan ditugasi. Ada takmir yang bilang, sini jangan yang sepuh-sepuh tok. Nah kan gini ya, yang sepuh itu kan mestinya kalau ditugasi tempat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya ya. Karena sekarang jalan di mana-mana rame kan, kasihan ya. Ini makanya kalau ditugasi yang deket-deket, sementara yang deket selalu deket dapat yang sepuh kan juga jadi masalah itu ya. Ya Allah, seperti itu ya. Iya, jadi lika-liku semacam itu harus kita pahamkan ya. Jadi akhirnya yang sepuh-sepuh saya beritahu, Pak mohon maaf, kami sama sekali tidak menutupi untuk Bapak berdakwah. Tetapi ternyata takmir dan jamaah yang iba. Mohon Bapak tidak ditugasi ke sini. Lah kalau nanti semua bilang ke sini jangan ditugasi kan kita juga nggak enak. Iya, bener. Ya. Nah, terus Ustaz, apakah ada karakter yang harus dimiliki dari seorang mubaligh Muhammadiyah, Ustaz? Misalkan mubaligh Muhammadiyah ini harus yang pertama kudu jujur. Apakah ada karakter seperti itu, Ustaz? Saya kira secara umum itu sudah harus begitu ya. Jadi ya memiliki integritas ya. Karena apa? Kalau sudah terjadwal di situ ya, dia sehari 2 hari sebelumnya mungkin sudah orientasi dulu ke lokasinya. Agar apa? Pada Jumat nanti bisa datang tepat pada waktunya. Terus kemudian juga harus mempersiapkan diri agar nanti dalam penyampaian materi Jumat itu tidak mengecewakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi jamaah. Malahan saya anjurkan ya, biasanya teman-teman MT itu ada yang pada hari Rabu itu sudah mengingatkan, ini besok lusa sudah harus tugas Jumat. Apakah sudah dipersiapkan materinya, dikontrol sepedanya dan seterusnya. Kami pun juga mengingatkan, tolong
perhatikan jadwal, berangkat tepat pada waktunya, jalan-jalan itu banyak yang rame, berangkatlah lebih awal lagi. Materi bisa dikuasai dulu, kan perlu disimulasikan dulu di rumah. Ya, betul, agar apa, tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, dan tidak terlalu menusuk ya. Jadi materi kan harus menggembirakan ya, Iya, betul, ya materi harus menggembirakan. Dan juga satu lagi Ustaz, tidak membuat jamaah itu ngantuk. Nah, ya itulah perlunya intonasi dan bahasa tubuh ya. Iya, Jadi kalau tadi makanya salah satu yang ibah tadi itu ya. Jadi jamaah yang ibah tadi mungkin menilainya di situ. Jadi tidak ada intonasi atau bahasa tubuh yang menggugah ya. Sehingga jamaah seakan loh. Tapi saya pernah juga dengan mubalik sepuh ya. Saya itu waktu saya datang ke beliau itu usianya sudah di atas 86 ya. Menyampaikan Bapak sudah sepuh, bagaimana untuk tugas kesepahan. Katanya apa? Saya pengen nanti mati tetap sebagai mubalik Muhammadiyah. Aku tugas sono sing cedek-cedek ae. Dan yang cedek-cedek itu sebenarnya tidak yang tua saja. Kami banyak mubalik yang dari guru. Ya. Guru kan juga begitu, keluar dari kelas itu jam sekian. Kalau saya edukasi jangan terlalu jauh ya, ngepres. Itu juga ada yang pesen-pesen begitu. Alhamdulillah dengan banyaknya CMM, saya nanti yang tidak bisa tugas ini kami bisa menutup dari membadalkan CMM yang kosong atau bisa tukar tempat pada saat mereka itu ada perlu. Terus Ustaz, mengenai kiat agar dakwah itu bisa diterima di masyarakat itu bagaimana Ustaz? Ya. Saya menganjurkan ya selaku Mas Tablik, tapi sifatnya hanya menganjurkan saja. Tapi rata-rata insya Allah karena CMM itu sudah orang yang dewasa, berpendidikan ya, dan paham tentang secara sosiologis ya, itu hendaklah materi dakwah itu yang sejuk, ya, yang sejuk, menggembirakan, mencerahkan. Jangan sampai membuat jamaah itu menjadi terasa gerah, sulit, marah dan sebagainya. Ya. Jadi keluar dari masjid itu bagaimana caranya mendapatkan pencerahan dan senang ya. Ya, itu yang cuman materi yang menggembirakan sejuk, menggembirakan, mencerahkan ya. Mencerahkan itu saja. Iya. Jangan sampai lek utang bayaro. Seket teko. Terus apa lagi Ustaz? Selain sejuk, menggembirakan, mencerahkan tadi Ustaz. Ya tadi datang jangan sampai terlambat itu tadi. Wah, ya jangan terlalu panjang ya. Ya secara pendidikan itu kita menyampaikan materi kepada orang lain itu kan bisa diterima paling lama itu kan 15 atau 20 menit ya. Nah, saya khotbah itu ya itu lamanya. Jangan sampai lebih dari itu. Wah. Karena apa? Kalau semakin lama majelis jamaah di situ akan menjadi gerah. Iya. Kok gak wis-wis. Seperti itu. Jadi jangan terlalu panjang ya. Mungkin yang terakhir Ustaz. Bisa dikasihkan semacam motivasi, kesan, pesan, nasihat untuk pemirsa Sang Surya Channel ini. Ya. Para pemirsa yang saya hormati, ya, pada dasarnya tugas mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah tugas semua orang Islam. Bukan hanya tugasnya para kiai, para ulama, para ustadz atau para dai. Ya. Kita semuanya diciptakan Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpilih. Ya. Karena apa? Kuntum khairum ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kita terpilih karena apa? Mendapatkan beban tugas mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah itu ya, oleh karena itu kepada para pirsawan, kaum muslimin semuanya, siapkan diri kita. Jangan jadikan diri kita sebagai orang Islam yang untuk diri sendiri. Tapi orang Islam yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang saling mengajak kepada kesabaran dan ketakwaan dan tidak mengajak untuk kerjasama dalam urusan keburukan. Dan itu bagian dari agar kita menjadi orang yang tidak merugi. Ya. Itulah pesan saya. Paling tidak kita mendakwai diri sendiri, keluarga kita, dan kerabat kita. Saya kira itu. Nah itu ya pemirsa ya, Masya Allah ya.
singkat, padat, jelas, sehingga kita sebagai kaum muslimin yang pertama harus tetap berdakwah, Ustaz ya. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar, karena untuk menjadi manusia yang terbaik harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua ya mengajak keluar diri sendiri dulu, baru keluarga yang kita cintai ya kan. Jangan sampai kita mengajak orang lain ayo dewe enak-enakan. Enggak boleh, Ustaz ya, seperti Betul ya ya. Nah, pemirsa Sang Surya Channel dimanapun Anda berada, waktu jualan yang memisahkan kita tak terasa kita sudah bincang santai dengan Ustaz Ratik Mursyid Haji Hafizahullah Ta'ala mengenai lika-liku beliau berkecimpung di Muhammadiyah dan juga lika-liku beliau dalam dunia dakwah plus membawai Majelis Tabligh PDM Kota Malang. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Kurang lebihnya saya Sam Abdurrahman mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.